Halo Sonoba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Keduanya bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, kedua sosok itu terpental jauh. Keduanya sama-sama melesat ke belakang tanpa terkecuali. Tapi Xiaoyan menemukan bahwa armor besi dewa palsu di lengannya runtuh. Meskipun dia pulih dengan sangat cepat, tetapi Zuyo tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Sayap dewa di belakang Zuyo mengepak dengan keras, dan sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada tepat di depan Xiaoyan. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan dia mengangkat satu lengan lainnya. Suara keras menyebar, tubuh Xiaoyan ditembak mundur lagi. Armor besi dewa palsu yang menutupi lengan lainnya juga runtuh. Zuyo jelas tidak menggunakan kekuatan sejatinya sebelumnya, dan kekuatannya saat ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Armor dewa palsu generasi pertama dapat bertarung melawan keabadian kaisar langkah keempat. Jika itu generasi ketiga seperti Zuyao, Xiaoyan khawatir bahwa sumber abadinya sebanding dengan langkah ketujuh keabadian kaisar. Tentu saja ini hanya mewakili tingkat kekuatan abadi yang terkandung. Tetapi jika benar-benar dihadapkan dengan langkah ketujuh yang asli, tidak ada kemungkinan menang dengan mengandalkan armor dewa palsu. Itu adalah kekuatan abadi yang sangat kuat. Sayang sekali kamu hanya bisa meminjamnya. Dan sungguh ceroboh untuk menggunakan kekuatan abadi yang begitu kuat dengan cara yang begitu vulgar, ucap Xiaoyan. Jadi apa? Aku bisa membunuhmu, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Menatap Xiaoyan yang tangannya berlumuran darah. Itu saja tidak cukup untuk membunuhku. Tidakkah menurutmu aku juga bisa menggunakan kekuatan abadi pada armor dewa palsu? Ucap Xiaoyan. Zuyo di balik topeng tiba-tiba terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa baru saja dia hanya bertarung melawan kekuatan fisik Xiaoyan. Xiaoyan belum menggunakan kekuatan abadi yang terkandung dalam armor dewa palsu. Aku telah belajar banyak pengalaman darimu. Jadi, biarkan aku melihat efek menggunakan kekuatan keabadian secara sewenang-wenang, ucap Xiaoyan menampar kristal merah di dadanya. Kekuatan keabadian menyembur keluar darinya, dan armor yang hancur dari kedua lengannya naik lagi seperti cairan. Itu kembali keadaan semula dalam sekejap mata. Xiaoyan juga harus mengagumi Taisu karena mampu menciptakan hal yang begitu kuat. Apa yang paling menakutkan adalah hanya sepasang baju besi ini dapat membuat dewa atau bahkan dosian menyaingi keabadian. Selain itu, baju besi dewa palsu tampaknya lebih dari apa yang dilihat Xiaoyan saat ini. Dia mendengar apa yang dikatakan Zuyo tentang baju besi generasi pertama dan seterusnya. Dari sini dapat dilihat bahwa baju besi dewa palsu juga memiliki nilai. Sisi lemahnya adalah meskipun armor dewa palsu dapat memungkinkan orang-orang Taisu menggunakan kekuatan keabadian, mereka tidak dapat menampilkan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Pada saat ini, Zuyo tidak banyak berbicara dengan Xiaoyan. Semakin dia berbicara, semakin dia terpancing untuk mengekspos rahasia armor dewa palsu, dan secara tidak langsung telah mengajarkan Xiaoyan banyak hal darinya. Segera sosoknya tersapu lagi. Pedang yang masih mengandung kekuatan abadi agung meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan abadi melonjak keluar dari kristal merah di dada Xiaoyan dan menyebar di sepanjang lengannya ke penguasa Suan. Menghadapi pedang yang diayunkan oleh Zuyao, Xiaoyan juga mengangkat tangannya. Pedang dingin dan penguasa Suan bertabrakan dengan keras. Kali ini, baju besi dewa palsu di lengan Xiaoyan tidak hancur. Saat pedang panjang itu bertabrakan, kedua kekuatan dengan suhu yang bertentangan saling mengikis satu sama lain. Namun tidak lama kemudian, penguasa besar Xiaoyan dengan keras menghancurkan pedang void di tangan Zuyao. Dan sosok Zuyao terguncang ke belakang. Sebelum dia bisa bereaksi, penguasa Suan muncul di depan matanya lagi dan menabrak pelindung wajahnya. Xiaoyan tahu bahwa Zuyao di bawah baju besi adalah Dewa Dao. Karena dia tidak abadi, maka kepalanya masih merupakan salah satu poin vital mutlak. Reaksi Zuyo juga sangat cepat. Dia mengangkat lengannya dan perisai mengkilap muncul di tangannya. Itu menghalangi wajahnya saat penguasa Suan Xiaoyan jatuh. Kekuatan ayunan ini juga sangat besar yang mengandung dua jenis kekuatan abadi, yaitu tubuh keabadian fisik dari Yuan Shen dan kekuatan abadi dari baju dewa palsu. Ketika dua kekuatan abadi bersatu, maka kekuatannya pasti mencengangkan. Karena inilah, Zuyo tiba-tiba dikalahkan oleh Xiaoyan dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selama konfrontasi ini, Xiaoyan tidak berbicara.
Alasan dia begitu cerewet adalah dia ingin mempelajari banyak hal dari mulut Taisu. Xiaoyan juga menggunakan ini untuk mengetahui kartu truf Taisu. Sensi akan menghadapi Taisu. Alangkah baiknya jika dia bisa memahami Taisu lebih banyak lagi sebelum perang dunia dimulai. Karena kamu, Taisu dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan keabadian. Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk memperkuat dirimu sendiri? Itu lebih baik daripada mengandalkan cangkang kura-kura yang jelas-jelas bukan kekuatanmu sendiri, ucap Xiaoyan. Suyo mendengus dingin dan tidak menjawab Xiaoyan. Dengan marah, dia mengayunkan pedangnya lagi ke arah Xiaoyan. Kali ini tidak mencoba bertukar pukulan dengan paksa. Ini karena dia sudah mengetahui sesuatu tentang pedang void pada pertempuran sebelumnya. Itu bisa menyerap kekuatan lawan lalu melepaskannya kembali. Jika Xiaoyan mengambil pedang ini, dia pasti akan terlempar olehnya. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain mundur untuk membuat gerakan menghindar. Keduanya memiliki sayap yang muncul di belakang mereka, dan kecepatan mereka hampir sama, sehingga kecepatan ofensif keduanya tampak sangat cepat bagi orang luar. Setelah pukulan Suyo meleset, sosoknya tidak menyerah dan dia bergegas lagi. Dia masih dengan enggan mengayunkan pedang void yang berisi kekuatan abadi, terus mencoba menekan Xiaoyan. Di sisi lain, meskipun hanya ada 2 kristal merah di armor dewa palsu Xiaoyan, kekuatan abadi yang terkandung tidak terlalu banyak. Setidaknya, dibandingkan dengan milik Suyo, itu hanya 1/10 dari pedangnya. Dan 1/10 dari kekuatan keabadian sudah bisa menahan angin di tangan Suyo. Xiaoyan juga tidak terburu-buru untuk membunuh Suyo. Suyo menunda waktu dan sepertinya Xiaoyan juga melakukan hal yang sama. Pertarungan antara keduanya masih berlangsung. Soal siapa mengejar dan dikejar sepertinya tidak menentu. Suyo menghentikan sosoknya, dia tidak lagi mengejar dan Xiaoyan juga berhenti berlari. Orang ini mengetahui dengan jelas bahwa aku menunda waktu. Tapi sepertinya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan dari kelihatannya, dia juga sengaja mengulur-ngulur waktu. Mungkinkah mereka juga menunggu bala bantuan? Atau mungkin ini adalah acara khusus mereka untuk membunuh lebih banyak Taisu. Dengan kata lain, mereka ingin memusnahkan semua Taisu di seluruh alam Suanyin. Ucap Suyo juga mulai menganalisis dalam dirinya. Setelah berbicara, dia menoleh ke ujung jauh. Dapat dilihat bahwa sang ratu berdiri dengan tenang. Jari-jarinya yang ramping dan putih itu membalikan tubuh kelinci Bingyun seolah-olah dia sedang mencari kutu. Sang ratu tidak terlihat tergesa-gesa. Sepertinya semua yang ada di depannya sesuai dengan harapannya. Ada desas-desus bahwa Ratu Chen Xianyuan memiliki pemikiran yang mendalam dan memiliki hubungan mendalam dengan pria terkuat dari dunia sensi. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak takut atau tergesa-gesa. Mungkinkah dia sudah menyiapkan jebakan sehingga tidak takut akan bala bantuan Taisu? Ucap Suyo. Banyak spekulasi muncul di hatinya, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan sang ratu. Alasan Suyo menunda waktu adalah dia menunggu bala bantuan tiba. Tapi dia tidak tahu bahwa itulah yang diinginkan sang ratu. Menunggu semua Taisu datang untuk memberantas mereka sampai ke akar-akarnya. Tetapi, bahkan jika spekulasi ini benar, tidak mungkin untuk mengatakan berhenti. Jika bala bantuan datang, tidak peduli jebakan apa yang mereka miliki, dan tidak peduli cara apa yang mereka gunakan untuk mengendalikan monster void. Mustahil bagi mereka untuk menanggung 100 monster void Taisu, ucap Suyo. 100 monster void Taisu sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di sini menjadi abu, ucap Suyo kembali. Dia berpikir dalam hatinya, dan ketika dia melihat kemeja pertempuran kacau, dia benar-benar tidak melihat siapapun yang ada di sini dapat menghentikan 100 monster void. Bahkan jika sang ratu ingin memblokirnya, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Suyo akhirnya sampai pada kesimpulannya. Ketenangan sang ratu dan Xiaoyan hanyalah delusi. Delusi bahwa lalat capung bermimpi mengguncang pohon. Dengan kekuatan orang-orang di pihak Xiaoyan, begitu bala bantuan Taisu tiba, diperkirakan 100 monster void dapat menghancurkan mereka semua dalam sekejap. Memikirkan ini, Suyo mencibir. Dia berpikir bahwa dengan mereka berani menunda waktu, itu tidak berbeda seperti mencari kematiannya sendiri. Pertempuran antara Xiaoyan melawan Suyo terlihat sangat sengit. Tetapi ada juga pertempuran sengit di kehampaan di sekitarnya pada saat yang sama. Jadi pertempuran antara keduanya adalah sudut perang. Dalam kehampaan yang luas ini, kecepatan keduanya sangat cepat. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dengan suara tabrakan logam yang terus menyebar di kekosongan. Tampaknya kekuatan keduanya hampir seimbang. Tetapi pada kenyataannya, pertempuran semacam ini menghabiskan banyak energi bagi Xiaoyan.
Dan meskipun tubuh abadinya kuat, kekuatan yang kuat itu menghabiskan energi darahnya sendiri. Tidak hanya itu, vitalitas kehidupan Xiaoyan sendiri juga berhubungan langsung dengan energi darah Yuan Shen. Jadi semakin intens pertempurannya. Setelah beban terlampaui, dampaknya nyawa Xiaoyan bisa menghilang. Tentu saja pada level pertempuran saat ini, bahkan jika vitalitas Xiaoyan habis, itu sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi dari tubuh keabadian fisik. Apakah kamu memiliki metode ini juga? Ucap Suyao. Setelah berbicara, Suyao membanting penguasa Suan yang ada di tangan Xiaoyan, dan percikannya meledak pada saat kedua senjata itu bertabrakan. Suyao tampaknya sudah menemukan kepercayaan dirinya pada saat ini. Itu karena dia akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Meskipun kamu memiliki kekuatan keabadian, tetapi keterampilan dan metode bertarungmu tampaknya masih pada tahap dewa pertempuran. Artinya, kekuatan sejatimu yang sebenarnya hanyalah seorang dewa bukan? Ucap Suyao sambil terus bertarung. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menjawab pertanyaan Suyao. Dan saat ini, sosok Suyao sudah menghajar dengan pedangnya lagi. Dengan suara yang cukup nyaring, dapat dilihat penguasa Suan yang ada di tangan Xiaoyan benar-benar terguncang hingga terbang ke belakang. Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa memegang senjata dengan benar sekarang. Ucap Suyao ketika melihat senjata Xiaoyan yang berhasil dihempaskan dengan tebasan pedangnya. Dan menertawakan Xiaoyan. Memang benar bahwa keterampilan bertarung yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung aturan praktis. Sangat disayangkan bahwa tidak ada keterampilan bertarung tingkat kuno di dalam pagoda emas. Apakah setelah ini aku harus repot-repot menemukannya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dikatakan bahwa pagoda emas ini memiliki kekuatan misterius. Tapi kali ini, bahkan setengah kekuatannya saja tidak diberikan. Memang benar bahwa tidak mungkin menggunakan penguasa Suan untuk mendapatkan keuntungan. Dan penguasa Suan tidak seharusnya digunakan untuk pertempuran saat ini. Xiaoyan bahkan sudah menggunakan semua keterampilan bertarungnya menggunakan penguasa Suan. Tapi semuanya tidak menyebabkan serangan yang substansial ketika Suyao menerimanya. Ketika Suyao melihat penguasa Suan Xiaoyan berhasil dilepaskan, dia tahu bahwa ini adalah waktu terbaiknya untuk mengalahkan Xiaoyan. Segera gerakan Suyao tiba-tiba bertambah cepat, dan pedangnya siap menikam Xiaoyan dengan ganas. Pedang void di tangannya mengungkapkan niat membunuh yang sangat kuat, dan pukulan ini untuk menimbulkan kerusakan berat pada tubuh Xiaoyan. Tanpa penggaris besar yang terbuat dari emas getaran itu, aku ingin melihat bagaimana kau bisa memblokir pedangku. Ucap Suyao sambil menyeringai. Suyao menggunakan banyak kekuatan keabadian pada pedang voidnya tanpa ragu-ragu. Namun saat dia mendekat, tubuh Xiaoyan meledakkan energi agung. Sayap dewa di belakangnya memungkinkan Xiaoyan untuk melarikan diri langsung dari serangan Suyao. Akan tetapi, Suyao tampaknya sudah mengantisipasi pergerakan Xiaoyan. Jadi, pedang voidnya pun berbalik arah dan dia kembali menyerang sosok Xiaoyan yang sudah menghindar. Ketika pedang diayunkan, Xiaoyan tidak bisa menghindarinya. Menghadapi serangan pedang ini, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tinjunya. Detik berikutnya, guntur hitam tiba-tiba menyelimuti tubuh Xiaoyan. Itu adalah inti guntur yang membuat kekuatan fisik Xiaoyan mencapai level baru. Kamu benar-benar gila. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kamu tidak bisa menghentikan pedang voidku. Ucap Suyao teriak keras. Ketika Xiaoyan mengayunkan tinjunya, Suyao akhirnya menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan kekuatan Xiaoyan. Dan sudah terlambat untuk kembali. Pada saat ini, angin tinju tiba-tiba meraung dan kekuatan setiap pukulan Xiaoyan terlihat sangat menakutkan. Menghadapi pedang void milik Suyao yang melesat, Xiaoyan melepaskan beberapa bayangan tinju dan bertabrakan dengan pedang tersebut. Suyao tidak berhenti di situ. Dengan tariannya, dia membuat pedang energi itu membumbung ke langit. Dan kekuatan keabadian yang agung juga membuat pedang energi sangat kuat. Hancurkan! Teriak Suyao. Begitu kata-kata keluar, pedang energi di langit melesat turun, membombardir ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan bayangan tinju Xiaoyan. Raungan yang memekakan telinga pun pecah. Langkah kaki Xiaoyan menginjak ke depan. Dapat dilihat dalam kehampaan yang luas ada bayangan kaki raksasa mengembun. Dan akhirnya, itu menyelubungi sosok Suyao. Bencana ini tak sampai di situ. Bayangan kaki seperti itu muncul dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, serta berkah dari tubuh abadi Yuan Shen, kekuatan 7 telapak dewa pembunuh juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, setelah melakukan 5 langkah berturut-turut, Xiaoyan merasa sedikit lelah. Di sisi lain, Suyao akhirnya jatuh ke dalam situasi yang kurang beruntung.
bahkan jika dia bisa menahan dan menyerang. Tetapi hantaman dari setiap tapak dewa pembunuh itu cukup menyebabkan banyak kerusakan padanya. Xiuya tidak bodoh, karena dia tidak bisa melawan, maka langkah terbaiknya adalah melarikan diri. Bagaimanapun skill bertarung, tetaplah skill bertarung. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, ia tidak dapat mengejar makhluk hidup sampai batas tertentu. Tentu saja akan menjadi pertanyaan, apakah Xiaoyan akan melepaskannya begitu saja atau tidak. "Hei sang pemimpin, kemana kamu akan pergi?" ucap Xiaoyan. Ketika mendengar suara ini, Xiuya tiba-tiba menoleh untuk melihat sosok Xiaoyan. Sebelum dia bisa bereaksi, di balik pelindung kepalanya, dia dapat melihat sebuah lingkaran cahaya terpantul di matanya. Dan ketika dia melihat kehampaan sekitarnya, itu sudah seperti siang hari. Xiuya mengerang di dalam hatinya, tetapi sepertinya sudah terlambat untuk menyesalinya. Xiuya berjuang dengan panik. Dia mencoba menghilangkan krisis kematian ini, dan armor dewa palsunya mencoba yang terbaik untuk membangunkan Xiuya. Dalam kegelapan, tampaknya ada banyak kekuatan yang membantu Xiuya untuk kembali tersadar. Setelah dia mendapatkan kewarasannya kembali, dan ketika kegelapan di depan matanya belum sepenuhnya menghilang, Xiuya tiba-tiba melihat sebuah kepalan tangan yang seperti gunung menghantam wajahnya. Dengan satu pukulan ini, Xiuya merasa bahwa seluruh dunia terbalik. Dia ingin bertahan, tetapi sosoknya tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia diikat dengan kuat oleh sesuatu yang misterius. Satu pukulan, dua pukulan, sampai 3 pukulan. Tinju Xiaoyan menghantam pelindung kepalanya dengan panik. Kemudian setelah 5 pukulan berturut-turut, pelindung kepala milik Xiuya akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Itu hancur berkeping-keping seperti cermin yang dilemparkan ke tanah. Pada saat ini, wajah Xiuya yang ada di balik pelindung kepalanya terlihat. Xiaoyan tidak ragu-ragu dan dia sekali lagi meninju kepalanya yang tanpa perlindungan itu. Jelas bahwa pukulan ini cukup untuk menyatakan kematian Xiuya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semangat buat kalian.